Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endo Lestari dengan NIM 2101 120274. Di sini saya akan menjelaskan resuman materi pada pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 pada materi ilmu sosial dasar. Materi yang kelima tentang manusia dan pandangan hidup. Pengertian manusia dan pandangan hidup. Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, manusia senantiasa membutuhkan interaksi dengan manusia lain. Sedangkan pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur yang mana pendapat atau pertimbangannya dapat dijadikan sebagai pedoman, pegangan, dan arahan. Hubungan manusia dan pandangan hidup. Hubungan manusia dan pandangan hidup sangat erat kaitannya, karena manusia sangat membutuhkan pandangan hidup supaya mereka mendapatkan tujuan dan dari hidup mereka. Pandangan hidup akan menjadi tiang besar di dalam diri setiap manusia. Materi yang keenam tentang manusia dan tanggung jawab. Pengertian manusia dan tanggung jawab. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang Dia ciptakan dengan tujuan untuk menyembahnya, serta diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menjadi khalifah atau pemimpin di bumi ini. Sedangkan tanggung jawab adalah kewajiban dalam melakukan tugas tertentu. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Macam-macam tanggung jawab. 1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. 2. Tanggung jawab terhadap keluarga. 3. Tanggung jawab terhadap masyarakat. 4. Tanggung jawab terhadap bangsa atau negara. 5. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Hubungan antara manusia dan tanggung jawab. Manusia dan tanggung jawab sangat erat hubungannya. Setiap manusia memiliki tanggung jawab terutama terhadap dirinya sendiri, serta tanggung jawab kepada keluarga dan orang lain, khususnya tanggung jawab kepada Tuhan. Tanggung jawab tersebut tidak akan mungkin dapat terpenuhi apabila manusia yang bersangkutan tidak menjalankan dengan benar dan sungguh-sungguh. Materi ke-7 tentang warga negara dan negara. Pengertian warga negara. Warga negara adalah anggota suatu negara yang bertinggal di negara tersebut dan memiliki kewajiban dan hak atas anggota negara tersebut. Hak warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang, baik ia belum dilahirkan maupun meninggal. Pada dasarnya, setiap orang memiliki hak, baik itu hak dari tingkat privasi seperti keluarga sampai tingkat universal. Negara. Pengertian negara. Negara adalah sebuah wilayah yang memiliki sistem pemerintahan yang mengatur kehidupan yang berada di dalamnya, rakyat yang menghuni, dan batas wilayah. Unsur-unsur negara: 1. Rakyat. 2. Wilayah. 3. Pemerintahan yang berdaulat. 4. Pengakuan dari negara lain. Bentuk negara. Bentuk negara berdasarkan konsepsi negara dibedakan menjadi dua bentuk: negara kesatuan dan negara serikat. Bentuk negara berdasarkan subjek pemegang kekuasaan dibagi atas beberapa bentuk wilayah, yaitu 1. Negara serikat, 2. Negara monarki, 3. Negara demokrasi. Materi ke-8 tentang agama dan masyarakat. Pengertian agama dan masyarakat. Agama dan masyarakat merupakan suatu organisme sosial yang utuh, karena terdapat hubungan permanen antara satu sama yang lainnya, dan agama dapat berfungsi sebagai pelindung tatanan sosial dan masyarakat organisasi sosial yang mempunyai hukum dirinya sendiri. Fungsi agama. 1. Fungsi agama dalam pengukuhan nilai-nilai. 2. Fungsi agama di bidang sosial. 3. Fungsi agama sebagai sosialisasi individu. Fungsi masyarakat. 1. Fungsi interaksi. 2. Fungsi pemeliharaan. 3. Fungsi untuk mencapai tujuan. Hubungan agama dengan masyarakat. Hubungan agama dan masyarakat dalam kehidupan jika dipadukan dengan budaya dan masyarakat akan membentuk kehidupan yang harmonis, karena ketiganya mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lain. Materi ke-9 tentang manusia dan keadilan. Manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Manusia didudukkan sesuai dengan kodrat, harkat, martabat, hak, dan kewajibannya. Keadilan. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara normal mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Macam-macam keadilan. 1. Keadilan legal atau keadilan moral. 2. Keadilan distributif. 3. Keadilan komutatif. Materi ke-10 tentang masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan bekerja sama, yang berhubungan secara erat tahan lama dengan sifat-sifat yang hampir sama di suatu daerah tertentu.
dengan bermata pencarian dari sektor pertanian. Masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan sering disebut urban community. Pengertian masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Hubungan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Di antara keduanya terdapat hubungan yang erat, bersifat ketergantungan karena di antara mereka saling membutuhkan. Salah satu bentuk hubungan antara kota dan desa adalah urbanisasi dan urbanisme. Materi ke-11 tentang pelapisan sosial dan kesamaan derajat. Pengertian pelapisan sosial. Pelapisan sosial atau bisa juga disebut stratifikasi sosial adalah pembagian atau pengelompokan vertikal anggota suatu masyarakat berdasarkan strata. Pengertian persamaan derajat. Sifat hubungan antara manusia dan lingkungan masyarakat pada umumnya bersifat timbal balik, yaitu masyarakat sebagai anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dan terhadap pemerintah dan air. Dasar munculnya pelapisan sosial. Dasar munculnya sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat adalah munculnya sebuah harga terkait dengan potensi atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Materi ke-12 tentang konflik sosial dan integrasi masyarakat. Pengertian konflik sosial. Konflik sosial diartikan sebagai suatu pertentangan masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Pengertian integrasi. Integrasi adalah sebuah proses pembaruan dalam sebuah interaksi sosial. Integrasi adalah proses yang dinamis dan terstruktur. Berbagai perbedaan yang ada bisa disatukan dengan sebuah integrasi untuk mencapai tujuan. Hubungan konflik sosial dan integrasi masyarakat. Dimensi hubungan integrasi dan dimensi hubungan konflik. Dimensi hubungan integrasi adalah melihat pada relasi sosial yang terjadi ketika masing-masing kelompok masyarakat memiliki persamaan-persamaan tujuan, sedangkan dimensi hubungan konflik melihat pada perbedaan-perbedaan tujuan yang menyebabkan terjadinya konflik. Meskipun memiliki makna yang berbeda, namun kemunculannya selalu ada dan terus mengikuti seiring dengan berlangsungnya relasi sosial di masyarakat. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.